Isu mengenai pertemuan antara Elon Musk dan Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, telah dibantah oleh pemerintah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran, melalui juru bicara Esmail Baghai dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, menegaskan bahwa laporan tersebut adalah cerita yang dibuat-buat oleh media Amerika dan tidak memiliki dasar fakta. Laporan awal yang menyebutkan adanya pertemuan tersebut berasal dari The New York Times, yang mengklaim bahwa pertemuan berlangsung lebih dari 1 jam di lokasi rahasia di New York. Sumber anonim yang dikutip dalam laporan itu menggambarkan pertemuan sebagai positif, dan menyatakan bahwa hal itu bisa menjadi solusi bagi Iran untuk menghindari negosiasi langsung dengan pejabat AS. Namun, pejabat pemerintahan AS belum menerima konfirmasi independen mengenai pertemuan itu. Araghchi menambahkan bahwa tidak ada izin dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk pertemuan semacam itu dan menyebut laporan media sebagai bentuk uji coba untuk melihat respons terhadap kemungkinan diplomasi dengan AS. Dia juga menekankan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk pertemuan semacam itu, terutama mengingat ketegangan yang ada terkait program nuklir Iran. Dengan demikian, pemerintah Iran secara tegas menolak klaim tentang pertemuan tersebut, menegaskan bahwa informasi yang beredar adalah hasil rekayasa media. Iran membantah laporan mengenai pertemuan antara Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, dan Elon Musk dengan alasan bahwa informasi tersebut adalah cerita yang dibuat-buat oleh media Amerika. Kementerian Luar Negeri Iran, melalui juru bicaranya Esmail Baghai, mengekspresikan keheranan atas perhatian media yang luas terhadap isu ini dan menegaskan bahwa tidak ada pertemuan semacam itu yang terjadi. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menekankan bahwa tidak ada izin dari pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei untuk mengadakan pertemuan tersebut. Dia menyatakan bahwa laporan tentang pertemuan itu mungkin merupakan upaya untuk menguji respons Iran terhadap kemungkinan diplomasi dengan AS. Araghchi menambahkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk pertemuan semacam itu, terutama mengingat ketegangan yang ada terkait program nuklir Iran. Dengan demikian, bantahan Iran mencerminkan sikap hati-hati terhadap potensi dialog dengan AS di bawah pemerintahan baru dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara media melaporkan isu tersebut. Reaksi media terhadap laporan pertemuan antara Elon Musk dan Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, menunjukkan perpecahan yang signifikan di kalangan outlet berita Iran. Berikut adalah ringkasan reaksi tersebut. Pujian dari media reformis, beberapa media yang mendukung pemerintah reformis, seperti Ham Mihan dan Sharq, menggambarkan pertemuan tersebut sebagai positif. Mereka berpendapat bahwa ini menunjukkan strategi diplomasi Iran yang berhasil dan mencerminkan respons positif dari pihak Amerika. Sazandegi juga menyoroti bahwa pertemuan ini bisa menjadi indikasi adanya diplomasi rahasia antara Iran dan AS. Kritik dari media konservatif. Di sisi lain, media ultrakonservatif seperti Kaihan mengecam laporan tersebut, menyebutnya sebagai naivety atau treason, pengkhianatan. Mereka menuduh bahwa pertemuan ini merupakan langkah yang tidak bijaksana, terutama mengingat sejarah ketegangan antara Iran dan AS serta keputusan Trump untuk keluar dari kesepakatan nuklir. Reaksi resmi Iran. Kementerian Luar Negeri Iran secara tegas membantah laporan tersebut, dengan juru bicara Esmail Baghai menyatakan bahwa berita itu adalah rekayasa media. Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, menyebut laporan itu sebagai tes ombak untuk melihat reaksi terhadap kemungkinan diplomasi. Kesimpulan. Secara keseluruhan, reaksi media di Iran mencerminkan ketegangan antara harapan untuk dialog dan skeptisisme terhadap niat AS, dengan pandangan yang sangat berbeda tergantung pada afiliasi politik outlet berita. Dampak potensial dari laporan pertemuan antara Elon Musk dan Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, terhadap hubungan AS Iran dapat dipahami dari beberapa perspektif. 1. Peluang diplomasi. Jika pertemuan tersebut benar terjadi, ini bisa menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan yang telah lama ada antara AS dan Iran. Diskusi mengenai isu-isu penting seperti program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok anti-Israel menunjukkan bahwa kedua belah pihak mungkin mencari cara untuk mengurangi konflik dan meningkatkan dialog. Hal ini dapat membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut di masa depan, terutama dengan pemerintahan Trump yang baru terpilih, yang mungkin lebih terbuka terhadap pendekatan diplomatik dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang lebih agresif. Punto 2. Reaksi internal di Iran. Di dalam Iran, reaksi terhadap laporan ini sangat beragam. Media reformis melihat pertemuan ini sebagai tanda positif untuk diplomasi, sementara media konservatif menolaknya, menganggapnya sebagai upaya yang tidak sah dan berbahaya.
Penolakan dari pemerintah Iran menunjukkan adanya ketidakpastian dan ketegangan internal mengenai bagaimana seharusnya negara tersebut berinteraksi dengan AS di bawah kepemimpinan Trump. 3. Perubahan kebijakan AS. Dengan Trump kembali berkuasa, ada kemungkinan bahwa kebijakan AS terhadap Iran akan mengalami perubahan. Jika Trump memilih untuk mengejar dialog alih-alih konfrontasi, hal ini bisa berdampak positif pada hubungan bilateral. Namun, jika ia tetap pada pendekatan keras yang sama seperti sebelumnya, termasuk sanksi dan tekanan militer, maka hubungan tersebut mungkin akan semakin memburuk. Point 4. Persepsi global. Laporan pertemuan ini juga dapat mempengaruhi bagaimana negara-negara lain melihat dinamika kekuatan di Timur Tengah. Jika Musk dianggap sebagai perantara yang efektif dalam negosiasi ini, hal itu bisa meningkatkan pengaruhnya di arena geopolitik dan memposisikan AS sebagai pemain yang lebih fleksibel dalam diplomasi internasional. 5. Risiko ketegangan baru. Sebaliknya, jika pertemuan ini dianggap sebagai langkah yang tidak sah oleh kelompok-kelompok tertentu di Iran atau AS, hal ini bisa memicu ketegangan baru. Misalnya, kelompok konservatif di Iran mungkin menggunakan laporan ini untuk melawan upaya diplomatik dan memperkuat posisi mereka yang menentang negosiasi dengan AS. Secara keseluruhan, dampak dari pertemuan ini sangat bergantung pada bagaimana kedua pihak menanggapi situasi tersebut ke depannya, dan apakah mereka bersedia untuk terlibat dalam dialog konstruktif atau tidak.